Ye or nay, pemindahan masyarakat adat di IKN adalah bentuk genosida budaya. 1, 2, 3. Yai, karena adanya mega proyek IKN ini yang disebut-sebut sebagai proyek strategis nasional tentunya dapat menyingkirkan hak-hak dari masyarakat adat setempat, dan tentunya hadirnya IKN ini juga bisa memarginalkan para kelompok-kelompok kaum adat di sana, yang tentunya tradisi dan keseharian mereka dapat terkesampingkan dari proyek strategis nasional tersebut. Mungkin itu dari aku. Aku sepakat, yay. Jadi karena permasalahan paling utama adalah tidak adanya ruang diskusi yang diciptakan dengan para masyarakat adat, terutama mereka yang tempat mereka tinggal, tempat mereka hidup di sana itu dijadikan sebuah pembangunan yang mana mereka tuh pada akhirnya disingkirkan. Ini sebuah bentuk genosida budaya kalau dalam bahasanya, itu mungkin. Oke, kalau dari aku pribadi sih lebih kepada menyoroti terkait dengan sosialnya ya. Jadi aku rasa masyarakat adat itu sudah terbiasa dengan lingkungannya. Jadi ketika mereka dipindahkan, mereka dipindahkan tempat tinggal di tempat lain. Tapi belum tentu mereka tuh bisa beradaptasi. Jadi pada akhirnya aku rasa ketika mereka dipindahkan, sangat mungkin mereka itu ibaratnya nggak bisa beradaptasi dan pada akhirnya mereka akan punah begitu aja. Ya, saya bersepakat juga karena pembangunan IKN itu juga menurut saya terlalu banyak mengambil sumber daya yang alam yang ada di situ juga, sehingga masyarakat adat di situ bisa kehilangan tradisi-tradisi yang sebelumnya sudah mereka lakukan dari zaman dahulu dan sekarang kehilangan tempat itu. Kalau aku sepakat yay, karena genosida budaya adalah untuk kan menghilangkan atau menghancurkan suatu daerah atau tradisi di suatu tempat itu. Jadi IKN dalam genosida budaya itu menghilangkan semua tradisi tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat leluhur mereka yang dihancurkan atau dimusnahkan gitu. Sekian, terima kasih. Ye or nay, child free adalah sebagai bentuk HAM. Boleh? Siapa yang mau ngomong duluan? Saya bersepakat karena child free itu salah satu hak asasi seseorang untuk memilih untuk tidak mempunyai anak, karena banyak sektor juga kemungkinan yang bisa dipertimbangkan kembali seperti tingginya ekonomi atau ekonomi mereka memang belum memadai untuk mempunyai anak. Kalau dari aku pribadi lebih kepada menyoroti bagaimana ketika anak itu kan bukan sekedar terkait dengan hamil dan melahirkan, tapi bagaimana si orang tua itu siap atau enggak. Kalau dirasa orang tua itu enggak siap, aku rasa lebih baik cari aja daripada ibaratnya kita melahirkan masalah baru. Karena aku rasa mendidik anak itu bukan hal yang mudah. Jadi aku rasa bagaimana kesiapan dari orang tua aja. Jadi kalau misalkan orang tua udah merasa enggak siap, ya udah cari dulu nggak apa-apa. Aku juga tadi milih yay karena sebagaimana orang atau pasangan itu memiliki kebebasan untuk mereka mau memiliki anak, ya mereka juga berhak juga menentukan apabila mereka memutuskan untuk nggak mau punya anak gitu. Karena tadi disebutkan sama teman-teman yang lain pertimbangan lainnya yang ada dalam keluarga mereka masing-masing gitu mungkin. Oke, mungkin sepakat dan afirmasi dengan yang lainnya bahwa setiap seseorang memiliki hak atas pilihannya dan juga memiliki hak otonom atas tubuhnya sendiri. Sehingga di sini seseorang yang ingin memiliki anak atau tidak juga ditentukan dari si pribadi tersebut apakah memang memiliki pandangan ke depan untuk hal tersebut atau tidak. Karena tentunya konsekuensi dari tadi yang telah banyak disampaikan seperti faktor-faktor finansial itu juga akan mempengaruhi tiap-tiap individu yang akan mengurus dan merawat anak itu sendiri. Jadi seseorang untuk menentukan memilih anak atau tidak itu ditentukan berdasarkan hak otonom dan hak otonom atas tubuh dan juga hak atas pilihannya itu sendiri. Terima kasih. Kalau aku tadi juga jawabnya sepakat sama yang lain tentang child free itu, karena menurut aku
sebagai perempuan aku juga setuju sebagai individu itu bebas dia memilih buat mempunyai anak atau tidak. Dan aku sebagai perempuan itu nanti kerja atau apa mungkin agak ribet nanti ya kalau misalnya punya anak, tapi juga tergantung dari yang lain, itu adalah kesepakatan dari individu masing-masing. Yay or nay menerima keberadaan kaum LGBT sebagai bentuk penghormatan HAM? Satu, dua, tiga. Oke, ada beberapa warna nih. Oke. Aku sepakat untuk tetap menghormati hal itu karena dua alasan. Satu, aku sendiri tuh ibaratnya nggak tahu bagaimana interest dari orang-orang LGBT itu. Aku nggak tahu bagaimana parameter apakah LGBT itu benar-benar ada atau enggak. Jadi aku rasa ketika aku nggak tahu dengan hal itu secara komprehensif, jadi bukan hakku dong, ataupun aku nggak punya kewenangan untuk menghakimi orang tersebut. Kecuali aku adalah orang-orang yang paham terkait dengan apakah LGBT bohong atau enggak. Jadi aku rasa ketika aku sebagai orang umum aja, aku akan tetap menerima misalkan temanku yang LGBT. Terus yang kedua, misalkan kita menolak keberadaan orang tersebut, aku rasa itu nggak adil. Satu, kenapa nggak adil? Karena bisa aja orang itu merasa terkucilkan dan segala macamnya. Kemudian mereka merasa nggak berharga dan sangat mungkin mereka itu mengakhiri hidupnya. Atau yang kedua, mereka ketika sudah merasa hopeless dan segala macamnya, mereka bisa aja untuk apa ya? Oke, mereka hidup, tapi mereka hidup bukan dengan rasa yang semangat. Mereka nggak mampu untuk mengembangkan hidupnya karena mereka merasa pun misalkan mereka berhasil, mereka juga akan dicap negatif oleh masyarakat. Jadi aku rasa dengan dua argumentasi tadi ini membuktikan bahwasanya bagaimana kita sebagai manusia untuk menghormati mereka sebagai bentuk manusia aja gitu loh. Oke, aku jawab nay. Di sini perlu dilihat dulu parameter dari menerima kaum LGBT tersebut dalam taraf kegiatan mereka melakukan tindakan tersebut di depan publik atau menerima kaum LGBT pada selayaknya dia berkegiatan di luar tindakan-tindakan tersebut. Nah, kenapa di sini aku menjawab nay? Karena menurutku pada hakikatnya setiap manusia tentu memiliki pasangan jenis yang tentunya dalam hal tersebut lebih meminimalisir hal-hal yang aku di sini lebih menarik pada perspektif di dunia kesehatan, karena pandanganku ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan LGBT itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit yang dalam tendensi yang tidak diinginkan, seperti contoh adanya HIV dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menular, yang mana pada hakikatnya yang sejauh saya pahami adanya HAM, hak asasi manusia itu kita jangan sampai kita memiliki kebebasan atas diri kita sendiri, tapi jangan sampai merenggut kebebasan orang lain. Ketika seseorang bisa direnggut kebebasannya hanya karena dia menularkan penyakit seperti HIV dan lain sebagainya, yang mana itu penyakit menular, artinya itu tidak bisa diterima secara hak asasi manusia, karena mereka sendiri telah merenggut hak asasi manusia orang lain dengan menularkan penyakit tersebut. Sehingga di sini dalam konotasi ketika dia melakukan tindakan kegiatan-kegiatan LGBT, dari pandanganku menolak, tapi ketika dalam taraf sosial dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ke arah-arah seperti itu, maka mereka pun tetap layak untuk hidup di lingkungan sosial yang ada seperti itu. Terima kasih. Hijau. Aku tadi yay tadi karena sebenarnya aku cenderung konservatif melihat keberadaan kaum LGBT dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau misalkan kita bahas konteksnya dengan menerima keberadaan mereka sebagaimana mereka sebagai salah satu bagian dari masyarakat, ya kita sebagai suatu masyarakat sosial nggak bisa mendiskriminasikan seseorang karena pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu aja gitu. Jadi pandanganku, meskipun aku dalam pribadiku nggak setuju dengan cara pandang mereka, tapi dalam hal mereka hidup, mereka dalam hal mendapatkan hak-hak mereka itu harus jangan ada diskriminasi gitu. Mungkin kayak gitu. Merah. Ya, kalau menurut pandangan saya sebenarnya sama dengan Jisdan yang itu ini,
karena jika misal di sosial kita menerima saja, tapi dalam konteks misal dia melakukan hal-hal seperti itu di depan ruang lingkup seperti misal di publik seperti itu, menurut saya itu bisa saja bertentangan dengan hal-hal yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan mungkin ada faktor lain juga karena seperti penyakit seperti itu. Nah, jadi saya memilih naik. Kalau saya tadi menurut saya dengan LGBT itu pandangan seseorang tentang hak-hak individu dalam berpendapat atau dengan LGBT, menurut saya dalam individu itu hak-haknya harus hak-hak itu harus didukung dan supaya tidak didiskriminasikan. Boleh nyimpulin nggak? Oke, jadi pada akhirnya yang merah-merah ini di akhir juga mereka bilang akan menghormati mereka sebagai seorang manusia, tapi dengan berbagai catatan. Tapi aku izin meluruskan catatan-catatan mereka, boleh nggak? Ada 2 catatan dari tim merah. Yang pertama, mereka menyoroti tentang tindakan mereka yang dilakukan di muka publik. Yang kedua, terkait dengan kesehatan. Aku mau yang masuk terkait dengan muka publik terlebih dahulu. Aku rasa ketika tindakan yang disampaikan oleh Jizdan yang tindakan LGBT ketika dilakukan di muka publik harus tertentang. Aku rasa tindakan seksual antara perempuan dan cowok yang dianggap normal ketika dilakukan di muka publik, aku rasa itu juga harus tertentang dong. Jadi aku rasa pertentangan yang dipermasalahkan oleh Jizdan adalah bagaimana itu di ruang publik atau enggak, bukan masalah LGBT-nya. Jadi aku rasa kita semua sepakat loh, ketika tindakan seksual antara LGBT ataupun hetero segala macam, aku rasa itu nggak boleh. Jadi aku rasa pada akhirnya yang disoroti Jizdan adalah terkait dengan yang di muka publik, dan kami pun nggak sepakat ketika cowok cewek di muka publik. Pada akhirnya kasus mereka tuh netral. Terus yang kedua terkait dengan masalah kesehatan, aku rasa cowok cewek ketika melakukan hubungan seksual juga sangat mungkin ya ada penyakit HIV dan segala macamnya. Jadi di sisi hetero itu juga ada kasus penyakit, nggak hanya di homo aja. Jadi aku rasa kasus mereka netral juga. Pada akhirnya kita juga akan sepakat bagaimana LGBT harus dihormati secara sosial. Oke, terima kasih tadi yang disampaikan Habibie pun sebenarnya aku bukan bermaksud mendebat, tapi di sini dalam artian tadi makanya saya sampaikan terkait dengan parameter penerimaan kaum LGBT ini dalam taraf seperti apa. Nah, tadi maksudku itu bukan di ruang publik. Aku dalam kegiatan-kegiatan tuh bukan tercakup di ruang publik saja. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan dalam artian LGBT yang tadi saya kontekskan korelasiin dengan berbagai penyakit-penyakit tersebut, itu tidak hanya terlingkup di penyakit seperti HIV dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya potensi-potensi penyakit itu muncul seperti hadirnya ada penyakit gonorrea dan lain sebagainya. Itu potensi itu memang sudah ada dijelaskan yang dapat yang sudah jelas potensi itu muncul, yang pada hakikatnya kebebasan seseorang pun bisa direnggut dari situ karena hadirnya penyakit menular dari seseorang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sebenarnya pun cuma meluruskan aja tadi yang dimaksud bukan di ruang publik. Kalau tadi saya sampaikan itu di ruang publik, itu salah diksi, mohon maaf. Terima kasih. Jadi intinya kita semua tuh sepakat bahwasanya orang-orang yang LGBT pada akhirnya kita akan hormati mereka kedudukannya di lingkup sosial, gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi conclusionnya mereka Diterima. sebagai bentuk Diterima. penerimaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM. Diterima. Ye or nay, peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. 1, 2, 3. Dahsyat nih. Mungkin tadi aku bilang nay ya, berarti 98 adalah pelanggaran HAM berat. Karena dalam yang sejauh yang pendek yang aku tahu lah ya, aku nggak terlalu tahu sebegitu jauh, tapi yang terjadi adalah di mana negara dalam menggunakan fungsi dan alat-alatnya itu digunakan untuk mengopresi rakyatnya sendiri, yang mana terjadi tragedi seperti pembunuhan atau penculikan, yang mana itu merupakan sebuah pelanggaran HAM berat yang bisa digolongkan seperti itu. Mungkin kayak gitu.
Lanjut nomor 2 aja. Oke, saya mengafirmasi dan menambahkan dari pendapat Zayan bahwa tadi benar, negara seharusnya hadir untuk melindungi dan mengayomi masyarakatnya yang ada. Namun pada peristiwa yang kita melihat di puncak kekacauan 98, di mana masyarakat marah terhadap rezim Orde Baru, tiap alat negara malah mengopresi masyarakatnya, yang mana sudah kita ketahui ada 2 kriteria yang telah diadopsi dari ICCPR, di mana pelanggaran HAM berat itu yang mencakup di Indonesia genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika di 98 kita menyaksikan berbagai aktivis-aktivis mahasiswa, masyarakat dan orang-orang yang diculik, mereka yang dihilang secara paksa, mereka yang sedang menyampaikan aspirasi dan menyampaikan berbagai keresahan-keresahan yang terjadi akibat kemarahan yang terjadi kepada kepemimpinan Orde Baru. Mereka malah ditindas, mereka malah disiksa, pun bahkan mereka tewas. Yang sama-sama kita ketahui, kita merupakan suatu negara hukum di mana tindakan-tindakan seperti itu seharusnya tidak melalui prosedur hukum yang tepat. Seharusnya alat negara, meskipun dalam kita mau berbicara, ketika kita berbicara hak asasi manusia, ada yang namanya non-derogable rights dan ada derogable rights. Setidak-tidaknya hak yang tidak bisa diganggu gugat adalah hak hidup. Seseorang mau dalam kekacauan apapun, hak mau dalam kekacauan atau kegentingan atau apapun, mau dalam chaos atau terjadi kerusuhan apapun itu, seseorang tidak dapat direnggut nyawanya. Negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya malah menjadi dalang utama daripada tindakan-tindakan penindasan, penyiksaan, dan dalang utama dari pembunuhan para seseorang yang menyampaikan aspirasinya. Sehingga di sini pun telah diklarifikasi oleh Komnas HAM dan juga pemerintah di rezim era Jokowi bahwa itu merupakan bagian dari merupakan bagian dari tindakan pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh pemerintah. Sehingga di sini saya sepenuhnya mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari tindakan pelanggaran HAM berat. Terima kasih. Marah dulu aja. Ya, saya naik karena sama seperti kedua teman saya yang memilih naik juga. Saya tidak bisa menambahkan banyak karena sudah mungkin cukup jelas juga dan sudah dipaparkan dengan jelas. Mungkin itu saja bagi saya. Saya tidak bisa menambahkan banyak. Oke, kalau saya yay karena menurut saya kita lihat dari, saya juga belum tahu banyak tentang ini. Kita lihat di era Soeharto 1998 itu kan banyak banget kerusuhan atau kerusuhan atau kerusakan atau pelanggaran yang HAM berat. Menurut saya pelanggaran HAM berat itu karena kerusuhan itulah yang menjadi bukanlah HAM berat. Sekian, terima kasih. Apapun yang akan saya katakan sekedar buat nimpalin mereka aja, yang nggak bermaksud merepresentasikan pendapat pribadi. Kalau menurut aku, kita coba flashback kepada zaman sekarang. Aku rasa orang-orang yang ibaratnya mereka kejar-kejar, misalkan mereka tuduhan dikejar-kejar oleh tentara dan segala macamnya, pada akhirnya orang-orang itu yang masih hidup sekarang, misalkan contoh-contoh jatuh ke politikus, mereka tuh pada akhirnya mereka bergabung juga sama tokoh-tokoh yang dianggap pelanggar HAM berat. Jadi aku rasa tokoh-tokoh aktivisme tuh juga pada akhirnya tuh kayak merapat juga dong. Jadi premisnya adalah ketika mereka ingin mempertahankan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat, aku rasa mereka harusnya konsisten dong untuk kontra terhadap tokoh yang dianggap pelanggaran HAM berat tadi. Jadi ketika kita ingin mempertahankan argumentasi bahwa itu pelanggaran HAM berat, jadi aktivisme yang ibaratnya menjadi korban dulu awalnya, kemudian mereka hidup sampai sekarang, jadi mereka pada akhirnya mendukung pelanggaran HAM berat tadi dong, ketika premisnya seperti itu. Itu aja sih dari aku. Justru juga seperti itu artinya inkonsistensi dari para aktivis-aktivis tersebut yang pada di era tersebut telah menggaung-gaungkan atas kebebasan berpendapat, dan mereka yang telah terus berkali-kali menyampaikan keresahan demi keresahan malah tergabung di pemerintahan yang telah jelas tercatat bahwa itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat. Artinya ketika seseorang yang telah memperjuangkan dan tiba-tiba memasuki ke petahana yang kemarin telah melakukan tindakan-tindakan seperti itu bukan berarti dapat disimpulkan kegiatan yang kemarin telah terjadi di era 98 itu bisa dibenarkan bahwa itu merupakan pelanggaran HAM berat, seperti dengan berbagai pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Mungkin gitu, terima kasih disampaikan oleh Zayan.
Jadi aku rasa ketika kamu framing bahwa orang itu adalah melakukan pelanggaran HAM berat, tapi kok sampai sekarang nggak ada hukuman untuk orang itu. Jadi dasar kamu melakukan hal itu apa? Ketika orang itu jawab toh pada akhirnya nggak mendapatkan hukumannya gitu. Inilah yang kemarin inilah yang sempat dan harusnya kita gaungkan bersama-sama, bahwa seharusnya pengadilan HAM itu hadir di sini dan bisa dibuka bersama-sama untuk mengadili para pelaku penindak pelanggaran HAM berat tersebut. Kita sama-sama mengetahui seperti di para tokoh-tokoh terduga atau tersangka pelanggaran HAM berat tersebut, sebutlah Prabowo, Wiranto dan lain sebagainya. Beliau merupakan orang yang telah dipanggil 3 kali langsung di Komnas HAM. Namun panggilan tersebut tidak pernah digubris, dan artinya di sini sikap dari pemerintah yang tidak cukup serius untuk mengadak pembukaan pengadilan HAM tersebut, yang mengartikan memang komitmen yang tidak cukup serius untuk diadakannya pengadilan tersebut dibuka. Artinya seseorang tersebut telah menjadi tersangka tapi tidak pernah dibukanya pengadilan ad hoc tersebut, bukan berarti kegiatan di era 98 tersebut itu bukan merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup dari pelanggaran-pelanggaran HAM berat gitu. Kegiatannya itu cukup jelas, cuma di sini kita mencari siapa tersangka-tersangka yang harus diadili sampai saat ini masih belum diadili. Mungkin gitu. Terima kasih. Dalam hukum pidana itu ada asas praduga tak bersalah. Ketika orang pada akhirnya itu nggak didakwakan oleh pengadilan, nggak dijatuhkan oleh pengadilan oleh hakimnya, aku rasa orang itu sampai sekarang pun ya tetap menyandang ke asas praduga tak bersalah dong, untuk melindungi hak dia sebagai manusia yang tak terduga itu. Oke. Namun di sini fokusnya adalah apakah di era 98 itu merupakan tragedi pelanggaran HAM berat atau bukan. Tragedi tersebut telah diakui bahwa itu merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan, namun tersangka-tersangkanya belum diadili sampai saat ini. Pun benar pada akhirnya menghasilkan asas praduga tak bersalah karena pengadilan tersebut tidak pernah dibuka sampai pada saat ini. Padahal kita sama-sama mengetahui berbagai catatan-catatan pada para tersangka tersebut, seperti dijatuhkan pelanggaran dicopotnya jabatan administratif dari salah satu tokoh tersangka tersebut di dalam operasi Mawar, salah satunya itu merupakan bagian dari catatan-catatan yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan atas kesalahan-kesalahan tersebut. Mungkin gitu. Ada yang mau ditambahin? Aku rasa kalau misalkan tadi kaitannya dengan asas praduga tak bersalah, dari tadi Jason tuh udah menjelaskan bahwasanya para terduga bahkan nggak bisa kesentuh buat mereka dipanggil ke dalam pengadilan. Jadi untuk membuktikan mereka sendiri nggak bersalah aja, kita nggak bisa membuktikan itu secara jelas di pengadilan gitu. Oke, kita masih megang adanya praduga nggak bersalah, tapi semisal emang mereka ada sebagai terduga gitu ya, aku rasa ya lebih ideal adalah kita dapat membuktikannya secara lebih jelas gitu, dan mereka dengan berani membuktikan dan melalui proses yang ya ada gitu, melalui pengadilan HAM gitu ya. Mosi yang kelima atau yang terakhir, ye or nay, konflik antara Palestina dan Israel adalah perang. Sudah siap? 1, 2, 3. Saya karena perang, karena Palestina dan Israel ini bukan termasuk genosida, karena ini termasuk dengan peran, karena dari kedua belah pihak antara Palestina dan Israel itu kayak nyerang-menyerang begitu satu sama lain. Ya itu aja. Kakak. Aku rasa masih dapat dikategorikan perang sih, karena dua hal. Satu, Palestina tuh ibaratnya nggak tiba-tiba diem aja, ibaratnya mereka nggak ya pasrah untuk dibunuh-bunuh aja. Pada akhirnya dari pihak Palestina pun ya melakukan serangan balik juga dong. Terus yang kedua, pada akhirnya ada bantuan-bantuan internasional untuk melindungi dari negara Palestina itu sendiri. Jadi pada akhirnya negara Palestina itu mendapatkan bantuan dari luar negeri terkait dengan lingkungan mereka terhadap Israel.
Ya, menurut saya juga yay karena adanya ya sama seperti ini kayak ada serangan balik juga dari Palestina, nggak yang secara terus-terusan Israel menyerbu atau menyerang Palestina itu tanpa ada pertahanan juga dari Palestina atau dari negara-negara lain yang turut ikut membantu Palestina tersebut. Tadi aku bilang nay karena kalau aku sendiri melihatnya konflik ini udah berlangsung sangat amat lama dan bukan yang isu yang baru-baru aja hangat. Jadi kalau kita lihat perkembangannya adalah ya meskipun pada awalnya itu adalah perang, tapi untuk kondisi sekarang adalah dimana masyarakat di Gaza itu mereka udah nggak ada lagi sokongan logistik atau mungkin perlawanan yang bisa mereka lakukan, dan bahkan yang dilakukan oleh Israel adalah mereka melakukan pembantaian yang membabi buta. Targetnya tuh bukan ditujukan kepada para tentara. Korban-korbannya itu yang berjatuhan adalah nggak sedikit yang anak-anak, bahkan wanita, terus ada juga bahkan tenaga medis dan jurnalis. Itu adalah yang mana kalau misalkan kita sebut sebagai sebatas perang, itu menurut saya udah suatu hal yang sangat amat jauh melebihi daripada kategori yang hanya sebatas perang aja gitu mungkin. Pun mengafirmasi dari pendapat Zayan, ketika kita menyebut suatu perang maka pertempuran tersebut terjadi antara militer dengan militer. Namun kalau kita menengok dan dalam keadaan sekarang, bagaimana Palestina ini diluluhlantakan oleh Israel dengan berbagai alutsista dan penyerangan secara masif kepada targetnya bukan pada para militer dan tentara saja, seperti warga-warga sipil yang menjadi korban, bangunan secara keseluruhan diluluhlantahkan, kemudian korban-korban yang seharusnya tidak masuk dalam korban-korban yang seharusnya bisa tidak terkena, korban-korban yang seharusnya tidak merupakan bagian dari target perang seperti tenaga medis, jurnalis dan lain sebagainya pun menjadi salah satu sasaran dari mereka. Sehingga hal-hal seperti itu yang menjadi catatan cukup penting bahwa tindakan-tindakan membabi buta dalam kegiatan tersebut sudah bukan merupakan bagian dari peperangan lagi. Itu merupakan bagian dari kejahatan perang, itu merupakan bagian dari genosida, itu merupakan bagian dari pembumi hangusan dari satu kaum di Palestina, yaitu masyarakat di Gaza sekalian juga. Mungkin seperti itu. Halo, jangan lupa nonton podcast Diskuser LKHS yang keempat ya. Itu membahas tentang hak asasi manusia loh, khususnya membahas tentang konflik Israel dan Palestina. Dadah! Yeay!